Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa lagi. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang baik, sungguh kami bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Di dalam kekuasaan Tuhan, di dalam kebesaran Tuhan, Tuhan berkenan mengasihi kami manusia yang penuh dosa dan kesalahan. Pada hari ini bersama-sama kami akan merenungkan firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan, yang kami renungkan dapat meresap di hati dan pikiran kami, dan dapat menjadi landasan di dalam kami melaksanakan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kasih Tuhan, bacaan kita pada hari ini berdasarkan Yeremia pasal 25 ayat 8 hingga ayat yang ke-14. Yeremia pasal 25 ayat 8 sampai 14 yang berbunyi demikian. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataanku, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara, demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar Raja Babel hambaku itu. Aku akan mendatangkan mereka melawan negeri ini, melawan penduduknya, dan melawan bangsa-bangsa sekeliling ini, yang akan kutumpas dan kubuat menjadi kengerian, menjadi sasaran suitan dan menjadi ketandusan untuk selama-lamanya. Aku akan melenyapkan dari antara mereka suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara perempuan, bunyi batu kilangan dan cahaya pelita. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap 70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka. Juga kepada negeri orang-orang Kasdim dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Aku akan menimpakan kepada negeri ini segala apa yang kufirmankan tentang dia, yaitu segala yang tertulis dalam kitab ini seperti yang telah dinubuatkan Yeremia tentang segala bangsa itu. Sebab mereka pun juga akan menjadi hamba kepada banyak bangsa-bangsa dan raja-raja besar. Dan aku akan mengganjar mereka setimpal dengan pekerjaan mereka dan setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sungguh berbahagia kita yang bisa mendengarkan, merenungkan, dan bahkan diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selama saya menjadi orang Kristen, sering sekali kita mendengar bahwa umat Israel adalah umat pilihan Tuhan, bagaimana Tuhan mengawal mereka, melindungi mereka, mencukupkan segala kebutuhan mereka, dan melakukan yang terbaik untuk bangsa Israel, dan bagaimana Tuhan berulang-ulang mengampuni ketika umat Israel ini melakukan kesalahan-kesalahan yang mengkhianati kesetiaannya dan ketaatannya kepada Tuhan. Jadi ketika membaca Alkitab kita lihat, aduh ya ampun, bangsa Israel ini sudah berulang-ulang melakukan hal yang buruk, tetapi Tuhan terus-menerus menunjukkan cinta dan kasih-Nya. Sehingga banyak orang berpikir bahwa pusat keagamaan, pusat kekristenan, bagaimana Tuhan mengasihi itu semuanya terletak pada Israel. Salah satu buku yang saya baca, tulisan C.S. Song yang berjudul Allah yang Turut Menderita, juga mengkritisi tentang hal itu, bagaimana selama ini semuanya dipusatkan kepada Israel. Dan ini juga masih terdengar bahwa mungkin Bapak Ibu masih banyak yang mendengar bahwa berziarah ke Israel dan lain-lain adalah hal yang baik, dan ya baik sih sebenarnya juga, ya oke lah itu baik. Dan kemudian habis itu Bapak Ibu bisa melihat bagaimana kekristenan itu suka juga menggunakan bahasa-bahasa atau sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang berbau Israel. Walaupun karena kita orang Indonesia, kiblat kita lebih banyak ke barat karena memang dibawa oleh orang barat ke Indonesia. Nah, tetapi dalam banyak cerita di buku yang saya baca itu, terutama C.S. Song itu menulis bagaimana seharusnya kita berteologi atau menjadi Kristen itu sesuai dengan konteks kita berada. Nah, pada hari ini kita membaca bahwa Tuhan memang mengasihi umat Israel dengan sedemikian rupa. Tetapi kita perlu ingat bahwa bukan hanya umat Israel
yang dikasihi Tuhan sedemikian rupa. Kita baca ulang di ayat yang ke-9, sesungguhnya aku akan mengerahkan semua kaum dari utara, demikianlah firman Tuhan, menyuruh memanggil Nebukadnezar Raja Babel, hambaku itu. Nah, hamba Tuhan itu ternyata bukan hanya orang Israel saja, bukan hanya orang-orang yang selama ini kita hafalkan namanya, tetapi bahkan Nebukadnezar juga sempat dituliskan sebagai hambaku itu. Nah, ini yang seringkali luput dari pemantauan kita, bahwa Tuhan itu juga menggunakan bangsa-bangsa lain. Tuhan itu juga mengasihi bangsa-bangsa lain, tetapi surat-surat yang kita baca itu memang konteksnya adalah milik Israel, tetapi mereka juga mempersaksikan bahwa Tuhan juga mengasihi bangsa-bangsa lain dan menggunakan mereka sebagai alat kepanjangan tangan Tuhan. Salah satunya adalah Babel ketika itu. Ketika Tuhan mau memberikan penghukuman kepada Israel, Tuhan memanggil hambanya Nebukadnezar untuk menyerahkan penghukuman. Tetapi kalau kita baca lebih lanjut lagi, di yang berikutnya, di tahun-tahun berikutnya, mana ya tadi? Di ayat yang ke-12, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka. Loh, tadi kan Tuhan yang menyuruh, tadi Tuhan yang memanggil, kok Tuhan juga yang menghukum? Karena begini Bapak Ibu, dari buku yang saya baca, mereka punya tugas dari Tuhan untuk melakukan sesuatu, untuk menghukum dan melakukan pada bangsa Israel seperti yang diperintahkan Tuhan. Tetapi keserakahan manusia, keinginan manusia untuk berkuasa itu seringkali melebihi dari apa yang seharusnya dilakukan. Jadi harusnya melakukannya sampai di titik ini, tapi karena mereka merasa keenaan atau ingin lebih lagi, mereka pengen sampai ke titik yang lebih lagi. Nah, ini yang membuat mereka mendapat pembalasan atas kesalahan mereka, yaitu melakukan hal di luar dari apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, begitu juga di dalam kehidupan kita saat ini. Seringkali kita, ya ampun, orang Kristen kok hidupnya begini sekali, mau bekerja dengan jujur kok begini sekali, dan lain-lain. Tetapi mungkin juga Tuhan sedang menggunakan orang lain untuk membentuk kita lebih baik lagi. Kecuali begini ya, kita sudah korupsi kemudian dihukum, lalu kita bilang seperti yang disampaikan Pak Pendeta kemarin Minggu, lalu kita bilang ini menanggung salib, ya itu bukan tetot, salah. Nah, tapi misalnya ya ini suami saya ini seperti Bapak Ibu tahu kan juga sales ya. Jadi ketika dia bertemu dengan klien-klien, konsumen-konsumen, itu kan manusia berbagai macam. Ada yang sangat baik, sangat sopan, ada yang sangat rumit dan lain-lain. Dan beberapa konsumen juga membuat suami saya menjadi agak sedikit pusing dengan melakukan hal-hal yang menurut dia kok begini sekali ya, bekerja bersama dengan orang lain. Tetapi ya memang begitu cara Tuhan membentuk kita, menggunakan orang-orang lain, karena kita ini bukan satu-satunya yang dikasihi. Tuhan mengasihi banyak orang dan memberikan kesempatan bagi banyak orang, dan juga mungkin kita juga menjadi orang yang kemudian dipakai Tuhan untuk membentuk. Jadi refleksi ini memang berdasar apa yang terjadi. Bacaannya sesuai bacaan, tetapi saya kemudian merefleksikan dengan ketika saya baca ini, oh ya benar juga ya. Jadi saya sering gitu loh Bapak Ibu pernah nggak sih kayak gitu? Jadi baca Alkitab lalu menjalani hari terus kepikir, oh iya ini kali ya yang tadi dimaksudkan dalam Alkitab. Sering nggak sih kayak gitu? Ini tadi terjadi loh. Jadi saya baca ayat ini pagi menjelang siang, ini sekarang saya take-nya sore, pagi menjelang siang, lalu siang saya berdiskusi dengan suami saya, kami mau memberi suatu barang dan menjadi konsumen. Lalu dia menggunakan kalimat yang menurut saya nggak usah gitulah gitu kan. Nah terus dia bilang, iya soalnya konsumenku kayak gitu. Lalu saya tertawa, iya konsumenmu kayak gitu kan, kamu nggak harus kayak gitu. Maksudnya adalah mungkin gantian suami saya yang diberikan kuasa lebih, tapi kan bukan berarti dia harus melebih-lebihkan kuasa yang diberikan Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Babel. Babel diberikan kuasa lebih oleh Tuhan untuk menghukum umat Tuhan, bangsa Israel ketika itu. Tetapi yang dilakukan adalah bangsa Babel melebih-lebihkan kuasa yang diberikan Tuhan. Jadi dia mau lebih berkuasa lagi. Padahal itu enggak seperti itu. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita sedang dibentuk Tuhan seperti umat Israel, entah karena apapun itu, kita dibentuk Tuhan, ya sudah sering dibahas ya sudah, memang
pertolongan kita hanya kepada Tuhan, yang menatap kepada Tuhan dan lain-lain. Dan kalau kita diberikan kuasa lebih seperti yang diberikan kepada orang Babel, mari kita tidak melebih-lebihkan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika tangan kita di atas, jadi kita ini punya kuasa, punya jabatan, punya kewenangan, punya kekuatan yang lebih tinggi dibanding orang lain, ya mari tidak melebih-lebihkan kekuatan atau kuasa yang diberikan kepada kita. Baik sebagai orang tua, baik di tempat kerja, di dalam masyarakat, kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita itu pasti ada makna dan tanggung jawabnya. Dan ini tidak boleh dilebih-lebihkan sesuai dengan keinginan dan kepentingan kita pribadi. Ini yang mau diingatkan kepada kita, Tuhan bisa pakai siapapun untuk membentuk, dan mungkin Tuhan juga bisa memakai orang lain lagi untuk membentuk. Jadi kayak tadi orang Israel, Tuhan pakai Babel untuk membentuk, dan nanti Tuhan akan juga menggunakan orang lain juga atau Tuhan sendiri untuk membentuk bangsa Babel. Nah, ini juga bisa terjadi kepada kita. Kita diberikan kuasa untuk terlibat berpartisipasi dalam karya Tuhan terhadap kehidupan orang lain, tapi kita juga bisa menerima pembentukan yang diberikan Tuhan melalui orang lain. Jadi ketika tangan kita berada di atas, posisi kita ada di atas, kita terus mengingat bahwa kuasa yang diberikan Tuhan kepada saya saat ini, kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada saya saat ini, dan semua yang saya miliki saat ini itu pasti punya tanggung jawab dan makna. Maka saya harus melakukannya dengan sebaik mungkin seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepada saya. Jangan sampai saya melebih-lebihkan kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada saya. Nah, demikian yang dapat kita renungkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Seluruh kehidupan kami adalah milik Tuhan seutuhnya, dan apapun yang terjadi kami meyakini bahwa Tuhan memiliki rencana dalam kehidupan kami ataupun orang-orang di sekitar kami, dan kiranya Tuhan memampukan kami supaya kami sungguh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Amin. Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya dapat menjadi pengingat bersama-sama bagi kita yang mungkin sedang tangannya di atas, tetapi juga menjadi pengharapan dan kekuatan bagi kita yang saat ini sedang dibentuk oleh Tuhan, yang mengalami beberapa hal yang kurang, aduh kok kayak begini ya. Tetap semangat, tetap berpengharapan. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sendirian, dan ada waktunya nanti Tuhan akan membangkitkan setiap hati yang saat ini sedang sedih, terluka maupun terpuruk. Tetap semangat, tetap berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.